Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa kelam ini terjadi pada 12-15 Mei 1998 di Jakarta. Krisis finansial yang terjadi di Indonesia menjadi pemicu terjadinya kejadian ini. Banyak perusahaan gulung tikar, tingkat pengangguran sangat tinggi, serta banyaknya angka putus sekolah. Itulah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap Soeharto semakin menurun. Melihat situasi ekonomi yang semakin mencekik, para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, dan dari situlah tragedi darah yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat terjadi. Seperti apa kisah tragedi yang hebat ini? Mari kita saksikan dalam Sejarah Kelam 1998. Sejarah ini bermula ketika sebelum mahasiswa melakukan demonstrasi pada 12 Mei 1998, khususnya dari Universitas Trisakti. Karena krisisnya ekonomi Indonesia, mereka berjalan sambil berdemonstrasi dari Universitas Trisakti ke Gedung Nusantara Jakarta. Kami sudah muak dengan semua di sini. Turunkan Soeharto! Heh, kau tahu ya, kami demo karena ekonomi semakin menipis. Emangnya apa masalahnya sama kalian? Masalah apa? Banyak orang yang pengangguran, banyak siswa-siswi yang putus sekolah. Gimana sih? Nih, kalian dengar baik-baik ya. Kami di sini cuma melaksanakan tugas kami. Jadi biarkan aja jadi tugas kami. Kalian pulang aja. Segala aspek yang di negara ini kami juga udah berusaha membalikannya. Oke? Paham maksud saya? Oh, jadi gitu ya? Lo sebagai aparat yang tidak berakhlak dan tidak berotak. Woi, jangan sampai kuning kalian semua ya. Gak takut kami sama senjatamu. Reformasi! Para mahasiswa berlarian dari aparat ketika adanya peringatan. Para aparat memukuli para mahasiswa yang ada di sana. Dengan insiden ini, 4 orang telah tewas dari Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan C. Disitulah unjuk rasa mahasiswa semakin tinggi, dan demonstrasi kali ini lebih meningkat dari sebelumnya pada hari esoknya. Saat itulah para aparat melakukan rapat untuk mengawal dan mengamankan aksi demo yang terjadi. Izin petunjuk. Ini tidak akan seperti yang kita harapkan. Besok Soeharto pergi ke Rio. Kita harus mengamankannya dengan cara apapun. Siapkan senjata kalian. Siap. Jangan berikan mereka lolos. Siap. Pada hari ini, saat jam 10 pagi, sebelum memulai demonstrasi yang berlangsung di Jakarta, mahasiswa Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Universitas Trisakti atas turut berduka citanya keempat mahasiswa tersebut. Kami turut berduka cita atas meninggalnya anak dari ibu dan bapak. Semoga mereka diterima di sisi kanan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah selesai acara belasungkawanya, tepat jam 12, mereka memulai serangan. Tepatnya kepada orang keturunan Tionghoa. Semua gedung yang ada di sana sudah dihancurkan dan dihanguskan oleh para demonstran. Tak ada yang tersisa, semuanya lenyap. Tidak hanya itu, mereka melakukan pembakaran barang-barang yang ada di jalanan tanpa ada yang tersisa. Semua habis terbakar oleh para demonstran agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.
Siang, Pak. Selamat siang, ada masalah apa sekarang ini? Sekarang kota semakin kacau, Pak. Pendemo semakin banyak dan ada di mana-mana. Itu membuat perekonomian kita semakin buruk. Baiklah, kalian para bersama yang segera amankan semua pendemo itu. Jika ada yang melawan, serang balik. Aku harus pergi ke Kairo. Ada yang harus saya kejar di sana. Jadi atasi dengan segala perbuatan apapun yang kalian buat. Oke? Siap, Pak. Hari telah berlalu, mengingat demonstrasi yang luar biasa terjadi, dan hari itu tiada jeranya pendemo semakin gila-gilaan, menghancurkan segalanya yang ada, bukan hanya di sekitar Jakarta, tapi hampir seluruh Indonesia turut ikut dalam demonstrasi tersebut. Dan pada tanggal inilah, puncak para pendemo untuk menyerang gedung MPR untuk menurunkan jabatan Soeharto. Turunkan Soeharto, bangkitkan reformasi. Turunkan. Sudah muak dengan kelakuan kalian, terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan rakyat. Kalian mau nggak kami dimaki? Mau nggak? Jawab, dasar bodoh. Jam tutup mulutmu, balik aku pulang sana. Kami tidak peduli, yang penting turunkan dia sekarang. Kalian bukan musuh kami. Kalian pergi aja situ. Mendengar hal itu, Ketua MPR langsung menelpon Soeharto yang berada di Kairo agar segera menangani masalah tersebut. Halo Pak Soeharto, Halo, ada yang bisa saya bantu? mohon maaf mengganggu waktu Bapak, tapi Bapak harus kembali ke sini segera. Tenang aja, semuanya bisa diatasi. Apa telah melaksanakan ini dengan baik kok. Tapi itu malah memperburuk situasi loh Pak. Lah, mengapa begitu? Gak ada urusan mereka sama saya. Mereka gak punya hak untuk itu. Iya Pak, tapi kondisi Indonesia sekarang semakin hancur Pak. Jika Bapak nggak kembali ke sini, maka Indonesia akan berakhir di detik ini juga. Oke, baiklah, aku akan kembali ke sana. Jaga baik-baik di sana ya. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amankan situasi di sana. Baik Pak. Setelah selesai perbincangan antara Ketua MPR dan Soeharto, Ketua MPR langsung memberitahu kabar tersebut kepada bos aparat agar segera dikabarkan juga kepada para pendemo. Namun, mereka tetap melakukan demo karena masih kurang puas. Hari telah berlalu. Bapak Presiden Soeharto telah kembali ke Indonesia karena telah mendengar kabar ricuhnya Indonesia pada zaman itu. Dia langsung bergegas kembali ke gedung MPR sebagai masih terjadi demonstrasi di sana. Apa yang dilakukan untuk menangani masalah ini? Mari kita saksikan. Oke. Selamat siang, Pak. Kita duduk nih Pak. Di sini kita perlu membicarakan mengenai masalah ini Pak. Baik, silakan. Saya khawatir Indonesia menjadi negara yang hancur bukan hanya karena ekonomi, tetapi juga karena aspek yang ada. Ya ampun. Jadi apa yang mereka inginkan ini, Pak? Mereka Bapak ini ingin mundur dari jabatan Bapak dan mengubah tatanan Orde Baru ini menjadi tatanan yang disebut dengan reformasi. Oke, baiklah. Saya harus mengerti apa yang mereka inginkan. Yang penting negara Indonesia ini tetap damai dan sejahtera. Baiklah kalau begitu, ini sebagai pesan dan Bapak harus sampaikan secara langsung di Pak Presiden. Apakah Bapak setuju? Baik, setuju. Kemudian Presiden menyatakan kemundurannya di Istana Negara secara live dengan membacakan pesan kepada publik. Mendengar hal itu, para mahasiswa tidak lagi melakukan demonstrasi di Jakarta. Namun, mahasiswa tetap tidak percaya kepada Soeharto sebagai presiden. Oleh karena itu, 1 minggu setelahnya, Habibie yang awalnya wakil Presiden Soeharto dinobatkan oleh beliau untuk menjadi Presiden Negara Indonesia yang ketiga. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Pak Bibi, silakan. Baiklah, jadi apakah Bapak tahu mengapa saya memanggil Bapak di sini? Ya, saya tahu Pak. Bapak diturunkan sebagai presiden. Ya memang seperti itulah kabar buruknya, Pak. Saya ingin tahu Pak. Tapi kabar baiknya, Pak, kamu akan jadi presiden ketiga untuk periode ini untuk menggantikan reformasi, Pak. Apakah Bapak setuju? Siap Pak. Saya siap menggantikan Bapak sebagai presiden untuk selama periode yang ketiga. Oke, baiklah, Pak. Jadi ini surat perjanjian kita, segera Bapak tangan di sini.
Semoga dengan perjanjian ini Indonesia akan kembali pulih, Pak. Semoga Bapak berserta Tuhan Yang Maha Esa yang mempercayai Bapak sebagai presiden yang ketiga ini, Pak. Oke, Pak? Ya Pak, saya sedia Pak. Dari situlah negara memberi kecerahan bagi Indonesia menurut para mahasiswa untuk membentuk reformasi, dan sampai sekarang reformasi tidak pernah hilang. Semoga dengan perjanjian ini